Aku berbeda dengan kalian semua. Aku wibu. Di video ini gua akan bahas secara mendetail tentang karakter Gyu Tomioka, aka Han Baori dari anime Kimetsu no Yaiba. Gua akan bahas 4 poin dari karakter Gyu Tomioka ini, yaitu profilnya, latar belakangnya, kekuatannya, dan perannya dalam cerita Demon Slayer. Karena banyak dari kalian yang request bahas karakter ini, nih udah gua bahas ya. Jadi langsung saja ke videonya. Profil Gyu Tomioka. Nama lengkap Tomioka Gyu. Tomioka sebagai nama marga keluarganya dan Gyu nama orangnya. Dan ini kanjinya. Gyu lahir tanggal 8 Februari di Prefektur Tokyo, distrik Toyotama dan desa Nogata. Saat pertarungan terakhir di Infinity Castle, Gyu berumur 21 tahun. Gyu memiliki tinggi badan 176 cm dan berat badan 69 kg. Hobi Gyu itu bermain sumego. Sumego itu permainan papan dari Jepang yang mungkin kayak permainan strategi mirip catur ya. Nah, makanan kesukaan Gyu itu salmon daikon, yaitu makanan kayak rebusan salmon dan lobak yang sangat populer di Jepang ya. Sifat Gyu itu lebih ke introvert dan susah untuk berinteraksi. Makanya banyak orang yang salah paham sama dia. Karena kurang yaping ya, kurang wadul nih orang. Oh iya, sedikit fun fact, nama burung gagak Kasugai Gyu itu bernama Kanzaburo. Penampilan Gyu, dia menggunakan haori bermotif berbeda di kedua sisinya, yaitu satu berwarna merah marun polos dan yang satu kotak-kotak hijau kuning. Dan setiap sisi motifnya itu ada ceritanya sendiri, tapi kita akan bahas itu di poin latar belakang. Latar belakang Gyu. Gyu Tomioka merupakan pemburu iblis dengan rank Hashira, atau kalau dalam bahasa Jepang, Mizubashira, sang Hashira air. Sebenarnya pada awalnya Gyu itu tidak introvert, tertutup dan susah bicara. Yang membuat Gyu seperti itu adalah traumanya saat masih kecil, yaitu kehilangan kakaknya yang bernama Sutako Tomioka dan sahabat masa kecilnya. Sehari sebelum pernikahan kakaknya Sutako, rumah Gyu diserang oleh iblis dan kakaknya mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Gyu. Setelah itu Gyu mencoba mencari pertolongan orang lain, tapi malah dianggap sakit jiwa. Lalu Gyu melarikan diri dan hampir mati di gunung karena kelaparan, sampai diselamatkan oleh Urokodaki Sakonji. Di sini Urokodaki melatih Gyu menjadi pemburu iblis supaya Gyu tidak kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Nah, di pelatihan Urokodaki ini Gyu bertemu dengan anak sebayanya yang sama-sama keluarganya dibunuh iblis yang bernama Sabito. Gyu sangat dekat dengan Sabito sampai kayak saudara sendiri. Tapi sayangnya Sabito gugur di seleksi terakhir pemburu iblis. Dan disinilah titik di mana Gyu hancur dan menjadi berkepribadian tertutup. Karena saat seleksi terakhir itu Gyu gak sadarkan diri karena diserang iblis sampai seleksi berakhir. Dan satu-satunya yang meninggal di seleksi tahun itu adalah Sabito, sahabatnya Gyu. Mental Gyu hancur banget di sini karena dia lagi-lagi gak bisa berbuat apa-apa saat orang yang dia sayangi direnggut oleh iblis. Nah, inilah alasan kenapa Gyu selalu bilang kalau dia berbeda dengan Hashira lainnya. Karena Gyu tidak merasa layak menjadi Hashira dan selalu menyalahkan dirinya, kenapa bukan dirinya yang mati dan kenapa selalu dirinya yang diselamatkan. Nah, haori Gyu yang memiliki dua motif berbeda ini merupakan gabungan dari haori milik kakaknya Sutako dan milik ayahnya Sabito yang dibunuh oleh iblis dan akhirnya diturunkan ke Sabito dan diturunkan lagi ke Gyu. Haori yang Gyu pakai itu sebagai pengingat kenangan kedua orang yang dia sayangi sekaligus pengingat akan tragedi yang pernah Gyu alami. Kekuatan Gyu Tomioka. Gyu Tomioka sebagai Hashira air, dia bisa menggunakan teknik pernapasan air yang memiliki 10 gerakan. Tapi dengan kehebatan Gyu, dia menciptakan teknik pernapasan air ke-11 yang bernama Nagi. Pernapasan air merupakan pernapasan dasar yang paling banyak digunakan oleh anggota pemburu iblis. Dan pernapasan air ini merupakan turunan langsung dari pernapasan original, yaitu pernapasan matahari. Nah, pernapasan air itu ada 10 gerakan. Dan seperti biasa, gua akan pakai bahasa Jepang biar gak cringe ya. Pertama, Mizuno Kokyu.
Ichi no Kata, Minamo Giri. Gerakan ini merupakan satu tebasan horizontal yang sangat kuat. Kedua, Mizu no Kokyu Ni no Kata, Mizu Guruma. Gerakan ini melompat dan memutar seluruh tubuh di udara secara vertikal seperti roda ya. Ketiga, Mizu no Kokyu San no Kata, Ryuryumai. Teknik ini bergerak dengan lincah dan berliku-liku meniru aliran air yang tenang namun cepat. Keempat, Mizu no Kokyu Shi no Kata, Uchishio. Gerakan ini merupakan serangkaian tebasan bertubi-tubi yang dilakukan secara beruntun, mirip dengan hantaman ombak laut yang datang berkali-kali. Kelima, Mizu no Kokyu Go no Kata, Kanten no Jiu. Tebasan ini sangat lembut sehingga musuh hampir tidak merasa sakit, melainkan merasa seperti disiram hujan yang sejuk sebelum mati. Keenam, Mizu no Kokyu Roku no Kata, Nezire Uju. Gerakan ini memutar tubuh bagian atas dan bagian bawah sehingga menciptakan pusaran tebasan tajam di sekelilingnya. Ketujuh, Mizu no Kokyu Shichi no Kata, Shizuku Hamonsuki. Gerakan ini melakukan tusukan lurus yang sangat cepat ke satu titik untuk menghentikan pergerakan lawan. Kedelapan, Mizu no Kokyu Hachi no Kata, Takitsubo. Gerakan ini merupakan tebasan vertikal yang sangat kuat dari atas ke bawah. Daya hancurnya sangat besar, mirip dengan tekanan air terjun yang jatuh ke dasar kolam. Kesembilan, Mizu no Kokyu Kuno Kata, Suiryu Shibuki. Ini adalah gerakan kaki tingkat tinggi yang meminimalkan waktu pijakan pada permukaan tanah. Kesepuluh, Mizu no Kokyu Juno Kata, Seisei Ruten. Gerakan ini membuat kekuatan tebasannya akan meningkat setiap kali tubuh penggunanya berputar, membuat tebasan terakhir menjadi yang paling mematikan. Nah, untuk gerakan terakhir ini original ciptaan Gyu sendiri, yaitu Mizu no Kokyu Juichi no Kata, Nagi. Gyu menghentikan seluruh gerakan tubuhnya dan memasuki kondisi ketenangan absolut dan membuat serangan musuh yang mendekat tertebas dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata. Ini adalah teknik pertahanan sekaligus penyerangan yang OP banget bro. Nah, kelebihan Gyu yang membedakan dengan Hashira lainnya saat di dalam pertarungan itu kecepatan refleksnya yang sangat luar biasa. Makanya Gyu bisa menciptakan gerakan ke-11 Nagi, yang dimana gerakan ini benar-benar tergantung refleks penggunanya. Gyu juga salah satu Hashira yang mampu membangkitkan tanda pemburu iblis. Bentuk tanda pemburu iblisnya itu seperti cairan darah yang menempel. Tanda pemburu iblis ini membuat kecepatan Gyu meningkat berkali-kali lipat, seperti saat pertarungannya melawan Akaza. Gyu juga sempat membuat pedang nincirinya berubah jadi merah, seperti Yoruichi di pertarungan terakhir melawan Muzan. Ya, walaupun caranya sedikit berbeda dengan Yoruichi, yaitu dengan menghantamkan katananya dengan katana Sanemi. Kalau untuk urusan kecepatan gerakan dan stamina, Gyu juga mungkin salah satu Hashira yang top tier ya, walaupun bukan yang teratas. Kemampuan sebenarnya dari Gyu adalah ketenangannya saat bertarung, sehingga dia bisa menghindari serangan-serangan fatal dari musuh. Walaupun Gyu selalu bilang kalau dia itu tidak layak jadi Hashira, tapi tekad yang Gyu punya itu tidak bisa diremehkan juga. Dan orang-orang bilang kalau Hashira terkuat nomor 2 itu Sanemi, tapi menurut gua, Hashira nomor 2 terkuat itu Gyu Tomioka. Sedikit fun fact tentang kekuatan Gyu, dia gak pernah terluka parah sepanjang karirnya jadi pemburu iblis. Selain pas ujian pertama kali masuk dan saat melawan Akaza dan Muzan. Peran Gyu Tomioka. Gyu Tomioka merupakan karakter pemburu iblis pertama yang muncul di cerita Demon Slayer. Bukan hanya di animenya, bahkan dari chapter pertama di manganya. Dan pertemuan pertama Gyu dengan Tanjiro sang main karakter merupakan awal dari cerita Demon Slayer yang kita tahu saat ini. Di sini Gyu membuat keputusan yang mengubah keterpurukan para pemburu iblis selama 1000 tahun jadi secercah harapan, yaitu mengampuni Nezuko yang berubah menjadi iblis. Hampir tidak ada pemburu iblis yang mengampuni iblis selain Yoruichi di masa lalu. Sehingga ini menjadi pemicu awal dari kehancuran para iblis yang akan berujung pada pertarungan terakhir di Infinity Castle. Sehingga peran Gyu dalam cerita Demon Slayer merupakan hal yang paling krusial atau paling penting. Tanpa adanya Gyu, mungkin cerita Demon Slayer akan berbeda dan mungkin Muzan juga tidak mungkin bisa dikalahkan di generasi sekarang.
Gyu Tomioka juga merupakan Hashira pertama yang diperkenalkan dalam cerita. Dan sebagai Hashira, mengampuni iblis itu adalah hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Tapi ternyata di sini Gyu bukan hanya mengampuni Nezuko, tapi dia mempertaruhkan nyawanya demi Nezuko. Apabila Nezuko menyerang manusia, Kamado Tanjiro, Tomioka Gyu, dan Urokoda Kisakonji siap seppuku atau demi menebus dosa Nezuko. Bukan hanya bertaruh nyawa demi Nezuko, Gyu juga pernah menyelamatkan Tanjiro yang hampir dibunuh oleh iblis Lower Moon Rui. Di pertarungan Infinity Castle juga, Gyu berkali-kali menyelamatkan nyawa Tanjiro. Seperti saat pertarungan melawan Akaza, tanpa bantuan dari Gyu, Tanjiro tidak akan punya cukup waktu untuk memahami kelemahan Akaza. Bahkan Gyu dan Tanjiro adalah salah satu orang yang paling awal melawan Muzan saat Muzan baru keluar dari kepompongnya dan membantai banyak anggota pemburu iblis. Gyu dan Tanjiro lah yang menahan Muzan sampai para Hashira lainnya sampai ke tempat Muzan. Dan di saat-saat terakhir juga Gyu terus bertarung tanpa gentar walaupun katananya patah dan dia kehilangan satu tangan. Bahkan saat Muzan ingin melarikan diri, Gyu merupakan salah satu yang menahan Muzan dan terus mendampingi Tanjiro sampai akhir. Walaupun Tanjiro sempat jadi iblis, Gyu juga yang pertama kali menyadarinya dan yang menahan Tanjiro supaya Tanjiro tidak membunuh siapapun. Ya, walaupun yang berhasil menyelamatkan Tanjiro adalah Hanao dengan menyuntikkan obat dari Tamayo dan Shinobu. Akhir cerita, Gyu dan Sanemi merupakan Hashira terakhir yang berhasil selamat sampai dibubarkannya pemburu iblis. Gyu pun hidup bahagia dan sampai memotong rambutnya yang menandakan Gyu sudah melepas beban rasa bersalahnya atas Sabito dan kakaknya Sutako. Oh iya, Gyu juga bisa dikatakan bereinkarnasi ke masa depan menjadi Tomioka Giichi yang merupakan keturunan langsung dari Gyu juga sih. Jadi ya, Gyu berarti sempat menikah dan punya istri, lalu mempunyai keturunan sampai ke masa depan. Jadi itulah karakter Tomioka Gyu. Di balik sisi misteriusnya dan coolnya, ternyata dia hanya orang yang tersakiti dan sulit dipahami aja. Apakah ada yang ketinggalan guys tentang Tomioka Gyu? Biasanya karakter kesukaan ciwi-ciwi nih, ini mah husbu gua gitu. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau video ini bisa lebih dari 1000 like, gua akan bahas Hashira yang lainnya. Oh iya, BTW untuk Shinobu udah gua bahas, kalian lihat aja di channel gue ya. Kalau kalian suka video pembahasan tentang karakter anime kayak gini, bisa lah subscribe ke channel gua guys. Karena ada kemungkinan gua akan bahas banyak karakter anime, game, atau manhwa. Well, gua dan Saga, see you in next video. Goodbye.